Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja kenapa sih Anwar Osman ini tidak mau mundur begitu kan? Jadi kan lucu mereka begitu. Anwar Osman tidak minta maaf dan tidak mundur dari MK ya. Dia tetap mempertahankan di situ begitu ya. Ya, karena ini hanya dipecat sebagai ketua MK saja, bukan dipecat sebagai ketua hakim begitu kan ya. Bukan dipecat menjadi hakim di situ begitu. Dan pada akhirnya ini didesak mundur begitu kan. Dan sampai sekarang tidak minta maaf, ya, tidak mundur dan sebagainya. Dan bahkan yang dipermasalahkan adalah masalah fitnah, alibi luar biasa di situ begitu kan. Seolah-olah begitu kan ya, dicidrai dengan yang namanya fitnah dan sebagainya begitu. Padahal itu kenyataan loh begitu ya. Jadi artinya apa sekarang? Ya masyarakat Indonesia itu sudah bosan begitu melihat dengan drama-drama yang dimainkan oleh si Anwar Osman ini begitu kan ya. Seolah-olah membela diri pribadi begitu kan. Jadi artinya apa? Sebenarnya punya keuntungan besar di situ di satu sisi begitu. Dia hanya kode etik ya, hanya diberhentikan menjadi ketua MK, bukan dipecat menjadi hakim di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kalau dia tidak mundur bisa saja ikut persidangan nanti di pemilu begitu kan sebagai anggota begitu. Jadi pada intinya adalah masyarakat jangan terkecoh dengan ungkapan-ungkapan ya fitnah, ungkapan-ungkapan yang kemudian disampaikan oleh si Anwar Osman begitu kan. Pada hakikatnya mereka pribadilah yang kemudian blunder begitu kan ya, meloloskan si ponakannya begitu kan ya. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira bahwa banyak orang yang kemudian tidak begitu percaya terhadap apa yang dilakukan oleh si Anwar Osman. Kita buktikan aja mereka begitu kan ya. Jadi agak lucu memang. kita baca komentar-komentar netizen. Agak lebih lucu di situ begitu ya ini. Ini Anwar Osman tidak minta maaf dan tidak mundur dari MK. Emang gak unik paman ya yang satu ini begitu kan? Sepertinya bukan etik aja masalahnya katanya ya. Bahkan the title of the mass, the one and only ya, diberhentikan dari ketua MK. Bisa ada kesempatan lagi nggak sih ya untuk dipilih lagi? Bisa saja seperti itu begitu ya. Nggak mesti jadi ketua, yang penting nilai pengaruhnya di situ ya, menjadi anggota ya di situ bisa saja begitu kan ya. Jadi apa yang terjadi selama ini melihat dengan drama-drama yang dimainkan oleh Anwar Osman membawa ayat dan sebagainya begitu kan ya. Ayat dipertontonkan di situ begitu. Paman itu instrumen keluarga yang sedang berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Nampaknya demikian katanya ya. Sebenarnya wakil Tuhan apa wakil iblis katanya. Ini komentar-komentar netizen lo begitu kan. Kalau saya simpulkan adalah bahwa apa yang terjadi selama ini beredar hari ini itu sudah kesalahan fatal apa yang dilakukan oleh si Anwar Osman begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Tidak mungkin Gibran itu bisa menjadi lolos kecuali memang ada putusan dari Anwar Osman, kan begitu logikanya begitu. Jadi kenapa kok baru ini yang muncul begitu kan ya? Kenapa tidak dulu dan sebagainya begitu? Dan pada akhirnya banyak orang yang kemudian berspekulasi apa yang dilakukan si Anwar Osman itu begitu kan ya? Tidak kredibel ya di situ begitu kan? Tidak menunjukkan bahwa sebagai hakim yang kemudian independen di situ begitu. Ya, bisa intervensi lah di situ. Jadi artinya selama ini melihat dengan kebobrokan MK yang dipimpin oleh si Anwar Osman di situ, masyarakat sudah paham begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung mengatakan bahwa si Anwar Osman adalah agak gimana, tapi pada hakikatnya alibi-alibi dari Anwar Osman ya begitu berlebihan kalau menurut saya pribadi saat konferensi pers di situ begitu kan. Ya kacau mereka begitu. Tidak mau mundur dan tidak minta maaf dan sebagainya. Ini apa-apaan coba bayangkan begitu ya. Anwar Osman tidak minta maaf dan tidak mundur dari MK ya. Anwar Osman divonis melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK. Dia pun disanksi pemberhentian sebagai ketua MK ya. Sehari kemudian begitu kan ya, Anwar menggelar konferensi pers di gedung KPK di gedung MK merespon keras putusan MK tersebut. Berdasarkan poin-poin yang dibacakan Anwar, tidak satu pun ada fakta ya
kata maaf dan menyatakan mundur ya. Soal mundur itu bahkan Anwar singgung lagi soal MK. Ada nggak dia di amar putusan Majelis Kehormatan ya, ujar Anwar Osman ya. Pada Kompers Anwar menyatakan vonis MK itu merupakan fitnah keji yang dialamatkan kepadanya ya dalam mengenai perkara nomor 90 katanya ya. Jadi artinya apa? Artinya alibinya luar biasa si Anwar Osman ini begitu kan. Tidak mau disalahkan padahal mereka salah begitu. Jadi gimana untuk menjadi penegak hukum di situ begitu kan? Ya tidak mau disalahkan, ya inginnya benar terus begitu kan? Logikanya kan logika salah mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini ya dipertentangkan dengan masyarakat begitu kan ya. Jadi dengan akibatnya keputusan itu si Gibran menjadi lolos untuk menjadi cawapres mereka begitu kan. Jadi apakah ini sudah keuntungan mereka begitu? Iya, keuntungan untuk mereka begitu kan. Tapi blunder untuk mereka pribadi begitu. Sampai kapanpun sudah tidak begitu dipercaya lagi di situ begitu ya. Perkara 90 itu adalah yang mengubah syarat usia capres-cawapres sehingga Gibran Rakabuming Raka, ponakan Anwar, bisa maju menjadi baca pres. Anwar menyebutkan dirinya sudah tahu ada upaya atau skenario politisi ya. Meski hanya saya mendengar ada skenario untuk membunuh karakter saya, tapi saya tetap ya berbaik sangka ya, husnudzon ya. Karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim, kata Anwar ya. Wah, alibi luar biasa begitu, mengutip Al-Qur'an ya. Lalu kemudian mengatakan ini fitnah dan sebagainya begitu ya. Berkiblah bercerita saya 40 tahun menjadi hakim tidak seperti ini katanya begitu. Ya kalau salah bilang salah aja mereka begitu ya. Ya tidak mungkin lah walaupun dia yang kemudian benar ya, tapi kenyataannya salah. Lihat saja realitasnya di situ begitu. Masyarakat sudah muak ya dengan ruang lingkup ya MK yang kemudian ya amburadul hari ini begitu kan ya. Lebih lanjut ya, adik ipar dari Presiden Joko Widodo itu juga menyebutkan karirnya sebagai hakim ya mulai tahun 1985 itu selalu berpedoman ya terhadap peraturan dan tidak pernah melanggar etik. Kendati begitu, sejumlah elemen masyarakat menilai bahwa keputusan MK nomor 90 itu sangat kental dengan konflik kepentingan untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres ya. Nanti kalau Gibran menang gimana begitu kan? Bisa saja nanti diangkat menjadi menteri begitu kan. Gampang sekali kok begitu. Jadi ya Menko Polhukam atau apa begitu kan ya, yang sudah benar di situ begitu, dalam artian gampang sekali begitu kan kalau menang ya. Dia kan seolah-olah ingin menang terus begitu kan. Memberikan lolos kepada Gibran, terus kemudian bisa saja dia bisa mengharapkan menteri dan sebagainya begitu kan. Kita lihat saja yang namanya dinasti politik itu tetap eksis di situ begitu ya. Anwar dalam konferensi pers tersebut juga tidak menyatakan mundur sebagai hakim konstitusi. Ia malah menyebutkan putusan MK. MK itu janggal. Salah satunya kerap proses peradilan etik yang seharusnya berjalan tertutup tetapi dilakukan secara terbuka. Bahkan ia menegaskan bahwa putusan nomor 90 itulah bukan hal yang patut dipandang sebagai konflik kepentingan. Di sisi lain, dia berdalih beberapa putusan MK sebelumnya sejak era kepemimpinan Jimli hingga Mahfud MD juga ada beberapa putusan yang dianggap memiliki konflik kepentingan. Bahkan ya diantaranya adalah salah satunya ya telah berulang kembali sampaikan terhadap di hadapan publik bahwa ya jukilan ayat begitu kan ya. Al-Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW ini membawa nama itu begitu kan. Ya kenapa sih ya tambah parah dosanya kalau menurut saya pribadi. Dosa besar MK si Anwar Osman itu menurut saya pribadi besar begitu kan. Karena apa ya masih memainkan ayat ini begitu kan ya sebagai landasan begitu, sebagai pembelaan di situ. Toh pada akhirnya masyarakat Indonesia kan sudah muak melihat dengan ya cawi-cawi seperti ini begitu kan ya. Emang masyarakat Indonesia dianggap bodoh semua begitu. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.